hari ini kita boleh bersama-sama melaksanakan ibadah rumah tangga yang pastinya akan memberkati kita semua dalam pertumbuhan iman. Mari sebelumnya kita bersatu dulu sejenak. Kita bersatu. Baik jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 293, Puji Yesus, bait yang pertama. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang sudah menjadikan kami anak-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Allah. Kiranya Kau berkati, biar firman-Mu boleh memberkati kami semua. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Kiranya ibadah ini terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara, kita akan mendengarkan firman. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 50A. Bait yang pertama dan yang kedua. Sehingga kami tidak terjatuh ke jurang, sehingga kami tidak tersandung, sehingga kami tidak dipermalukan. Untuk itu Tuhan ajari kami untuk terus menghormati firman-Mu, bergantung kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan bersabda ya Tuhan, didik kami semua. Kami memang tidak sempurna, tapi kami selalu siap disempurnakan oleh kuasa firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik saudara, saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau,
yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Yeremia ini mengatakan bahwa manusia akan diberkati jika mengandalkan firman Tuhan. Mengapa diberkati? Karena pertama, saudara-saudara, Tuhan itu juga suka diandalkan. Tuhan suka dihargai. Tuhan suka dihormati. Karena memang penghormatan, pujian, penyembahan, kepercayaan itu harus diserahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan layak menerima pujian dan hormat dari anak-anaknya. Jadi kalau orang percaya pada firman Tuhan, otomatis berkat dan kemurahan Tuhan akan tercurah atas kehidupannya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, Tuhan itu tepat waktu. Dia tahu kapan doa anak-anak harus dijawab. Ya, maka seringkali kita bersaksi, oh iya ya, waktu kami nggak punya uang, tiba-tiba dapat pertolongan dari sini, tepat pada waktunya. Ya, ada seorang ibu bersaksi bahwa waktu anaknya bayaran kuliah, dia belum punya uang. Ya, tapi tiba waktu yang sudah ditentukan, ya, tiba-tiba Tuhan memberikan pertolongan lewat keluarganya. Ya, jadi Tuhan itu tepat waktu. Dia tahu kapan dijawab. Ya, nah itu luar biasa. Kemudian kita tidak saksikan yang kedua, Tuhan kita baik. Maka kita nyanyikan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ya, jadi Allah kita baik, saudara ya. Ini luar biasa. Kalau kita makin dekat sama Tuhan, kita akan mengalami kebaikannya. Kita akan mengalami kasih sayangnya. Ya. Dan tadi sudah saya singgung yang ketiga, dia itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan beriman kasih setia. Bayangkan saudara Daud jatuh dalam dosa yang luar biasa. Ya. Dia perlakukan Uria secara tidak baik yang diambil istrinya Bathsheba. Tapi ketika Daud tersungkur minta ampun kepada Tuhan, Tuhan juga memberikan suatu pengampunan. Ya. Nah, saudara-saudara, yang berikut kita percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doa-doa kita. Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Bayangkan, bangsa Israel berjalan puluhan tahun, 40 tahun saudara, dalam suatu perjalanan. Tapi ingat, bangsa Israel itu tidak menabur dan tidak menanam, tidak panen, karena dia harus bergerak terus. Tapi Tuhan siapkan apa? Mana dari surga. Tuhan siapkan dulu uyuh, ya. Luar biasa, saudara. Kaki mereka tidak bengkak, kasut mereka tidak rusak, pakaian mereka tidak rusak. Bahkan awas hadir dengan jelas dalam tiang awan pada siang hari, supaya mereka tidak terlalu kepanasan. Dan pada malam hari dengan tiang api, supaya mereka tetap bisa berjalan siang dan malam. Ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Jadi Tuhan itu sanggup, ya. Bahkan Lazarus yang sudah 4 hari dibangkitkan. Ajaib. Jadi mari kita bergantung dan tetap percaya. Jangan mengandalkan akal kita, kekuatan kita, relasi kita, teman kita, orang kaya dan sebagainya. Tapi andalkan Allah yang kita sembah, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang menciptakan langit dan bumi, bahkan yang mau mati di bukit Golgota karena cintanya sama kita. Ya, andalkan Tuhan, saudara. Yang berikutnya, dia menghargai orang-orang yang menaruh harap kepadanya. Orang-orang yang berharap. Kita ingat Hana, ya. Dia nggak punya anak, ya. Tapi dia menangis di depan Imam Eli. Dia terus berkata-kata, mencurahkan isi hatinya. Imam Eli pikir dia mampu, ternyata dia bukan. Dia hanya mencurahkan beban-beban hidupnya. Imam Eli katakan, kau akan mengandung tahun depan kau punya anak. Dan itu terjadi, saudara ya. Jadi kalau ada doa-doa yang belum dijawab minggu-minggu ini, saudara nggak usah putus asa. Saudara nggak usah takut. Karena Tuhan memberikan pada waktunya. Dan dia tidak pernah terlambat. Percaya saja. Dan saudara, Allah sangat menghargai, sangat sayang kepada orang-orang yang percaya. Sehingga Sadrak, Mesak dan Abednego disuruh menyembah patung oleh Nebukadnezar. Karena dia percaya bahwa Allah ini sangat meluputkan dia dari api yang menyala-nyala. Dan benar saja waktu dia dilemparkan ke dalam api, dia malah jalan-jalan di tengah-tengah api. Bahkan bau gosok rambut saja tidak, pakaiannya tidak koyak, tidak apa-apa.
Karena kemuliaan dan kuasa Tuhan nyata atas orang-orang yang percaya. Jadi kita perlu berdoa supaya iman kita semakin bertumbuh, semakin percaya, saudara yang kasih Tuhan. Maka orang yang berharap kepada Tuhan dilukiskan seperti pohon yang tidak mengalami kekeringan, yang terus berbuah pada waktunya dan terus disentuh oleh air, karena akar-akarnya merambat ke air-air yang memberikan nutrisi ataupun kehidupan, ya. Jadi luar biasa Allah kita, saudara. Mari kita kenali Allah kita lebih jauh. Mari kita terus bergantung kepada Allah kita yang tidak pernah mengecewakan. Mari datang setiap hari kepadanya. Karena setiap saudara datang, saudara pasti makin bahagia. Setiap saudara datang, semua urusan saudara diselesaikan. Ya, pergumulan-pergumulan hidup kita diselesaikan oleh Tuhan dan kita bersama-sama kita menyelesaikan. Luar biasa, ya. Dan bukan itu saja, Allah bukan hanya itu saja. Pertama, Bapa juga akan memberikan kebahagiaan kepada mereka yang hidup mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Diberikan kebahagiaan, karena banyak keluarga gak bahagia, saudara. Banyak uang tapi gak bahagia, ribut terus, ya, konflik terus, salah paham terus, ngotot terus, gak bahagia. Ya, ada juga yang gak bahagia gak ada uang terus, gak bahagia juga. Tapi Tuhan membahagiakan, artinya Tuhan memelihara secara utuh, baik psikologi kita, fisik kita, ekonomi kita, keluarga kita, semua dibahagiakan oleh Tuhan. Karena Tuhan sayang kepada orang-orang yang menghormati firman-Nya atau mengandalkan Tuhan. Saya akan bacakan itu, saudara, di dalam kitab Pengkhotbah, ya. Dalam Pengkhotbah itu jelas dikatakan, Pengkhotbah yang ke-8, saudara. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Walaupun orang berdosa dan yang berbuat jahat walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Ya, saudara, berumur panjang buat apa kalau nggak bahagia? Ya kan? Waktu kita merit, sudah orang semua katakan selamat berbahagia. Luar biasa, ya. Ternyata bahagia itu pada firman Tuhan. Ternyata bahagia itu ketika orang mengandalkan Tuhan. Janji-janji Tuhan dipegang. Tuhan akan berikan kebahagiaan. Waktu dia sakit disembuhkan. Waktu dia gak punya uang dikasih uang dari mana saja. Waktu dia kebingungan ada pertolongan. Waktu dia lemah dikuatkan. Hebat Allah kita, saudara. Mari kita terus masuk dalam hadirat-Nya. Karena dikatakan di sini sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya, kehadiran-Nya, sehingga di bumi seperti di surga. Yang kedua, saudara, Allah bukan hanya memberikan kebahagiaan dan juga kecukupan, tapi Tuhan memberikan ketentraman yang besar dan perlindungan bagi anak-anak-Nya. Tentram, nyaman, tidur nggak takut, ya, nggak kaget-kaget, ya, nggak takut ancaman orang, nggak takut intimidasi orang. Tentram, hatinya nyaman. Nah, ini yang paling penting, ya, hatinya tentram, ya. Amsal 14, saudara, ya. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, 27 ini luar biasa, saudara. Saya bacakan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi maka dikatakan orang yang takut akan Tuhan bahagia, akan diberkati dalam mereka yang takut akan Tuhan. Tuhan memberikan ketentraman yang bukan kecil, yang besar. Dia tentram hidupnya, ya, nggak ada kekacauan. Kemudian bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Anak-anaknya berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, pulang dengan selamat. Karena pertolongan Tuhan menyertainya. Luar biasa, saudara. Hidup dengan Tuhan itu indah. Takut akan Tuhan itu akan menuai hal-hal yang luar biasa. Maka mari kita andalkan Tuhan kita. Yang ayat yang ke-28, saudara, ke-26 dan 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut, dihindari dari celaka, dihindari dari pencobaan. Maka Tuhan Yesus juga mengajarkan dalam doa Bapa kami, jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
Jadi orang kalau hidup dengan Tuhan, saudara, dijauhkan dari pencobaan. Tuhan menjagainya, Tuhan melindunginya. Waduh, saya sangat jadi ingat dengan ini, saudara. Mazmur, ya, Mazmur 91, saudara. Ini ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan, ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan luputkan kita dari semua persoalan, dari semua ancaman, dari jeratan iblis. Tuhan bebaskan. Ya, bayangkan, bangsa Israel terancam untuk menyeberang laut Tebal. Karena apa? Pasukan dari Mesir datang. Tapi Tuhan luputkan, dibuka air itu, dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Yang kedua dikatakan ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Luar biasa, sesak diberikannya keluar, dipulihkan, saudara, diluputkan, dimuliakan. Ya, aku akan memuliakannya. Luar biasa. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dia mengalami kemuliaannya Tuhan, mengalami kebaikannya Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, jangan sia-siakan hidup kita. Mari kita hidup dengan Tuhan setiap hari. Mari kita andalkan Tuhan, bukan andalkan manusia. Karena manusia hanya hembusan nafas. Manusia itu hanya digambarkan seperti uang, sebentar kelihatan, sebentar hilang. Manusia itu digambarkan hanya sebagai bunga rumput yang hari ini ada, besok mungkin tidak ada. Jadi luar biasa. Mari andalkan Tuhan, saudara. Karena orang yang mengandalkan manusia itu adalah orang Kristen yang kedagingan. Tapi orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, dia andalkan Tuhan. Dan Tuhan, dia percaya Tuhan sangat memberikan jalan keluar dalam hal apapun juga. Baik, yang ketiga, saudara, ya, tadi Bapak akan memberikan kebahagiaan, yang kedua memberikan ketentraman dan perlindungan, yang ketiga, saudara, panjang umur sejahtera. Panjang umur sejahtera diberikan. Amsal pasal yang ketiga, saudara, ayat 1 dan yang kedua. Amsal pasal yang ketiga, ayat 1 dan yang kedua, demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Itu mengandalkan Tuhan. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Panjang umur, sejahtera, enak, ya. Jangan panjang umur dan sejahtera, pusing. Tapi panjang umur dan sejahtera. Tuhan hadir di keluarga saudara, Tuhan hadir di pujian saudara, Tuhan hadir di doa-doa saudara, Tuhan hadir di hati saudara, ya, dalam seluruh kehidupan saudara. Luar biasa. Bahkan yang keempat, Allah berjanji akan memberikan kebahagiaan dan kekayaan. Oh iya, itu dialami oleh Daud, itu dialami oleh Ayub, itu dialami oleh Abraham, ya, itu dialami oleh orang-orang dekat dengan Tuhan seperti Yusuf, ya. Mari kita baca Amsal 3 ayat 16-17. Maaf saudara, ya, benar ya. Amsal 3 ayat 16 dan 17. Demikian. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Panjang umur, kaya, dihormati. Luar biasa, ya. Ini benar gak pemerintah? Asal kita percaya firman ini menjelma menjadi suatu kebenaran. Kalau kita pertanyaan, firman ini tidak akan terjadi, karena segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan iman. Ya, mari kita beriman yang benar. Jangan cuma ngomong iman-iman tapi gak beriman. Ya, beriman yang benar. Pegang firman, apapun yang terjadi, pegang, sampai mujizat terjadi. Ya, yang berikut saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Bahagia sejahtera. Hebatnya, ada umur panjang, ada kekayaan, ada bahagia, ada sejahtera. Luar biasa, saudara. Saudara, ini bukan dongeng. Firman Tuhan itu bukan cerita kancil orang timun, saudara. Alami kuasa firman Tuhan. Tenggelam dalam hadiratnya setiap hari. Masuk dalam penyembahannya. Terus nikmati firman Tuhan. Baca firman Tuhan.
Saudara, kalau bisa saya usulkan, setiap orang walaupun kita sudah tua, mari kita belajar menghafal ayat, satu ayat saja, setiap hari. Karena dalam peperangan Allah, saudara-saudara, saya alami, waktu kita perkatakan firman Tuhan peperangannya, waduh, iblis hancur, saudara. Ya, demikian juga, saudara. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, berkat-berkat juga segera dicurahkan. Karena ketika Allah mencurahkan kuasanya, di situ tergantung berkat, tergantung juga sukacita, damai sejahtera. Semua yang ada. Karena Tuhan gak hadir terpecah-pecah. Ya, Dia hadir itu sempurna dan lengkap. Ya, untuk itu saudara-saudara, mari kita hidup dengan Tuhan. Karena semua hal baik sudah tersedia. Kita hidup dengan Tuhan karena semua hal yang baik sudah tersedia bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, kita responi firman Tuhan. Kita siapkan ujian 392. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih firman-Mu begitu hebat dan luar biasa. Terima kasih kami sudah diingatkan ya Tuhan, di dalam Tuhan ada sejahtera, ada sukacita, ada kelimpahan, ada kuasa, ada jawaban apapun juga. Oh hebat Tuhan, ajarkan anak-anak-Mu untuk tetap percaya, terus bergantung kepada kuasa firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa banyak anak-anak Tuhan saat ini terpapar COVID ya Tuhan. Kiranya juga Engkau bebaskan kami yang di Bekasi, di Indonesia ini dan juga dunia, supaya COVID segera lenyap di dalam nama Yesus. Biar ya Tuhan dengan hal-hal ini anak-anak Tuhan makin tekun di dalam doa. Karena kami percaya ketika kami dalam hadirat Allah, kami akan mengalami kesembuhan, kami akan dijaga daripada yang jahat, kami akan dibebaskan, kami akan ditolong. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mengalami sakit apapun juga, yaitu Bapak Robi Rado Tamunan dan juga istri, Ibu Purba, Bapak Rianto Haloho dan istri, Ibu Deni Haloho dan juga Dian putrinya, Robi Marpau, Bapak Kabemani, Bu Gonggong, Bapak Batau, Ibu Nia Lubis yang sakit. Tuhan, semua Kau jamah. Kuasa darah Yesus mengalir dalam tubuh mereka. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Jamah mereka, berikan iman sebesar biji sesawi saja untuk mereka melihat keajaiban, mereka melihat pertolongan, mereka melihat kesembuhan di dalam nama Yesus. Ajarkan mereka tidak gentar menghadapi apapun juga, supaya mereka mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan, Tuhan tidak akan pernah gagal. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelayanan pemuda nanti malam. Kau berkati supaya para pemuda hadir, hamba-Mu yang akan melayani juga Kau berkati. Terima kasih. Pelayanan dulu sekolah minggu besok juga Kau berkati. Demikian juga dengan ibadah minggu besok, Tuhan Kau berkati. Terima kasih Bapak, pelayanan di gereja GKO di mana saja Kau berkati, baik di Jabodetabek maupun juga di Papua maupun juga di Kalimantan dan di Sumatera. Kau berkati juga ya Tuhan gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, semua Kau berkati. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus.
Biar penuaian jiwa-jiwa terjadi. Kau urapi penginjil-penginjil yang masuk di kota-kota maupun juga masuk di daerah-daerah. Kau berikan kekuatan dan semangat, kau berikan jiwa-jiwa kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak, Indonesia pulihkan dari segala bentuk krisis yang ada. Berkati Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin sebagai wakil anggota MPR, DPR, para menteri, maupun juga ya Tuhan, tentara angkatan darat, laut maupun juga udara. Demikian RT, RW, lurah dan camat, maupun juga bupati ya Tuhan, maupun juga wali kota, gubernur, semua Kau berkati untuk terus berjuang membangun Indonesia dengan hati yang bersih. Terima kasih Bapak. Ini doa kami yang tidak sempurna, dan Kau berkati organis, maupun juga kameramen, semua orang yang berdoa terhadap ibadah ini Kau berkati. Terima kasih Bapak. Kami sempurnakan doa ini dengan doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari kita buka kidung jemaat kita 455. Kita akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi dari kidung 424. Biar ya Tuhan, supaya kami terus mengandalkan Engkau, bergantung kepada kuasa firman-Mu ya Allah, supaya kami mengalami berkat dan juga panjang umur dan juga kelimpahan. Ajarkan kami untuk juga menyalurkan berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi gereja Tuhan. Dan berkati kami supaya kami jadi berkat bagi bangsa-bangsa, karena kami adalah garam dan terang dunia. Terima kasih Bapak. Saat ini ibadah ini akan berakhir. Tuhan, berkati seluruh anak-anak. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai hidup
sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.